Hukum timbal balik. Para penghuni jagat raya sejatinya saling terhubung dan bergantungan. Demikian pula manusia penghuni bumi, mereka sepenuhnya tidak bisa hidup sendiri. Semua seolah mempunyai ketergantungan satu sama lain sebagai penyempurna hidup manusia dan menjadi rantai-rantai yang menjadi suatu sistem skema kehidupan dalam jagat raya dan bumi. Setiap orang akan melakukan nilai kebaikan dan kebajikan dalam hidupnya, yang mana kala harus dituntun rasa sejatinya dan energi cinta yang luhur dalam dirinya, dan butuh orang lain yang harus menerima kebaikan dan kebajikan itu. Tanpa keberadaan orang lain, kebaikan dan kebajikan itu yang akan menyempurnakan nilai dalam hidup tidak akan terjadi. Manakala seorang yang berkelimpahan harta dan hendak berbagi, tentu perlu seseorang yang menerima pemberiannya. Seseorang yang mempunyai tugas sebagai pengajar ilmu kehidupan tentu hanya bisa menunaikan tugasnya jika ada orang-orang yang siap belajar dan menerima ilmunya. Seorang dokter tidak akan berguna keahliannya jika tidak ada yang butuh atau mau disembuhkan. Dalam relasi ini, yang memberi dan menerima dan yang mengajar dan diajar sejatinya saling membutuhkan. Tidak ada suatu pihak yang lebih baik ketimbang pihak lainnya. Keduanya bisa utuh jika bersedia saling menerima keberadaan yang lain. Keduanya berada pada kemuliaan yang sama ketika menjalankan peran masing-masing dengan tulus. Dalam kehidupan yang banyak menyimpan misteri dan teka-teki, bisa jadi saat ini yang berada pada posisi memberi, bisa jadi menjadi posisi menerima nantinya. Yang saat ini mengajar, dalam kesempatan waktu selanjutnya justru menjadi pembelajar. Yang sekarang menjadi penyembuh, kelak justru butuh disembuhkan. Eksistensi hukum timbal balik menyadarkan manusia untuk membuka diri bagi keberadaan manusia dan makhluk lainnya. Kita memang saling membutuhkan sebagai makhluk sosial yang hidup di bumi ini. Dalam proses nilai sosial dan interaksi, kita saling terikat peran kehidupan untuk menuju pertumbuhan dan penyempurnaan hidup. Oleh karena itu, sejatinya sebagai manusia, jangan hanya mau memberi dan terbuka juga untuk menerima. Jangan hanya mau membantu, terbuka juga untuk menerima bantuan. Dan juga sebaliknya, jangan hanya mau diberi, harus juga berkemauan untuk memberi. Kita menerima bantuan, siap juga untuk membantu. Pada dasarnya, hukum timbal balik alam semesta ini menuntun hati dan pikiran kita tentang kesadaran kita, tentang peran dan posisi kita semestinya dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, yang tujuannya untuk menuju harmoni kehidupan yang semestinya. Hukum kompensasi. Dalam rangka menciptakan tatanan kehidupan terbaik, setiap pribadi harus pula memberi hal terbaik yang mampu dan ia miliki. Siapapun yang telah memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, niscaya mendapatkan imbal balik terbaik baginya sendiri. Dan begitu kebenaran ilahi dan jagat raya. Prinsip keselarasan dan keseimbangan memang selalu berlaku. Jangan pernah lupa diri terhadap apa yang pernah kita dapat dari Tuhan dan alam semesta. Selalu untuk bersyukur dan memberikan hal yang terbaik kepada alam semesta dan makhluknya. Karena Tuhan dan alam semesta memberikan imbal balik terbaiknya dengan segenap upaya yang kita lakukan. Bertingkah dan bersikap baiklah dengan sesama, dengan semangat kebaikan dan cinta. Percayalah, ada mekanisme semesta yang membuat kita mendapatkan perlakuan dan sikap dengan ukuran yang setimpal. Prinsip ini benar-benar nyata dalam kehidupan dan semesta itu memang adil. Memudahkan dan bersikap welas asih sesama makhluk yang ada di bumi membuat kita berada pada energi positif yang tinggi. Energi memancar ke semesta dan semesta mengembalikan dengan kejadian-kejadian yang memberikan sukacita. Dalam kesempatan tertentu, bermurah hatilah untuk berbagi kepada siapapun yang membutuhkan sesuai dengan
apa yang kita bisa. Prinsip pertukaran yang saling menguntungkan ini perlu dengan senantiasa dijaga agar kehidupan dalam harmonisasi dan keseimbangan yang membawa kedamaian. Dalam mendapatkan kesejahteraan, kita harus paham dan sadar kita harus menebus atau mengeluarkan pengorbanan. Dengan apakah pengorbanan dan penebusan itu? Tentu dengan apapun yang kita miliki, bisa uang, kerja keras, kecerdasan, energi, dan sebagainya. Leluhur kita mengajarkan agar setiap orang tidak memelihara mental gratisan atau hanya siap menerima tanpa harus memberi. Dalam diri setiap insan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, menganugerahi setiap orang talenta agar menjalankan peran kehidupan di muka bumi ini atau memperindah jagat yang telah indah ini. Maka setiap manusia harus menyelami dan mengenal dirinya sendiri untuk menemukan panggilan hidup yang terbaik buat ia jalani, lalu menyebarkan kebajikan dan cinta dalam peran atau profesi kehidupan yang dia jalani, memberikan dampak kebaikan dan juga melahirkan karya serta menciptakan sejarah terbaik untuk kehidupan di bumi ini. Kesempurnaan hidup tidak hanya terkait dengan kejernihan jiwa, tetapi juga menghasilkan buah karya yang menciptakan hasil dari jiwa yang jernih itu sendiri. Setiap yang telah berusaha terbaik dan maksimal sesuai talenta pasti mendapatkan anugerah hidup yang berlimpah dan membawa ketentraman, kebahagiaan, dan sukacita.